Mungkin salam kenal, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, ya kan? Waktu yang sama di tempat yang sangat luar biasa ini kita untuk menimba sebuah ilmu, betul? Dimana ketika kita menjalankan sebuah bisnis ataupun apapun yang menjadi aktivitas kita tanpa sebuah ilmu, tanpa sebuah tujuan, artinya kita akan gitu-gitu aja. Seperti halnya banyak di luar sana teman-teman ya, banyak di luar sana yang mungkin aktivitas ataupun bekerja ataupun bisnis, ya kan. Nah itu belum menunjang gitu kan, belum menunjang untuk mencapai kesuksesan. Nah mungkin salah satunya saya sendiri ketika saya sebelum bergabung di PT BES ini. Nah mungkin salam kenal. Siap, salam kenal. Saya asli orang kampung teman-teman. Saya asli orang kampung. Saya berasal dari pelosok Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, untuk bapak saya berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang alhamdulillah bisa makan aja sudah syukur alhamdulillah. Nah, bapak saya sendiri hanya tukang tukang kayu di mebel, dan ibu saya tukang tari rumput di hutan. Nah, alhamdulillahnya anaknya sendiri alhamdulillah itu menjadi seorang kuli bangunan. Nah, untuk bicara yang namanya bisnis ataupun namanya kesuksesan, ya kan? Yang namanya kesuksesan kalau kita hanya bicara kerja keras, saya kira-kira keluarga saya pekerja keras semua nggak? Kerja keras. Pasti kebayang ya teman-teman. Saya nguli itu luar biasa dari pagi sampai malam, ya kan, kadang lembur. Itu juga yang ada hanya gali lubang tutup lubang. Nah, tapi saya tidak menyesali itu semua. Saya tidak menyesali saya lahir dari siapa, ya kan? Keluarga saya gimana, saya terlahir dari rahim ibu yang seperti apa, tapi yang saya tahu kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Betul? Kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Nah, alhamdulillah, singkat cerita, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada malaikat berwujud manusia, Coach Rizkyana Nugraha yang ada di luar, beri aplaus yang sangat meriah. Nah, singkat cerita, terakhir saya bekerja di Bandung. Ada yang dari Bandung? Di mana Bandungnya, Pak? Nah, kalau saya terakhir kerja kuli bangunan itu di Soreang. Di Soreang di kantor Telkom, membangun gedung di situ. Gitu. Nah, alhamdulillah terakhir di situ beliau Mas Rizkyana Nugraha atau Coach Rizkyana Nugraha alhamdulillah memberikan informasi kepada saya yang mungkin bicara paham, bicara ngerti, saya nggak paham apa-apa, kan gitu. Nah, kalau masalah batu bata, mungkin ngaduk, molen, nyampur pasir, ini itu saya oke lah, hayu gitu kan. Nah, tapi saya nggak membuktikan di sini gitu kan. Nah, makanya saya banyak pertanyaan, mana fotonya kan gitu. Mana fotonya, saya sama sekali tidak pernah membantuin Coach Rizkyana bangun rumah. Karena apa? Kemarin pernah nawarin ke saya gitu kan, kenapa gak bantuin saya? Sekarang saya nanya gitu kan, sekarang wani piro kan gitu. Makanya alhamdulillah singkat cerita saya dikenalkan sama beliau, tapi ujung-ujungnya saya terkendala di modal. Nah, karena apa? Jangankan modal teman-teman, jangankan modal, untuk makan saja saya harus gali lubang tutup lubang. Saya punya anak waktu itu masih satu, ya kan? Istri saya masih kuliah di Cipasung. Saya punya anak, saya minus kurang lebihnya 70 juta. Saya hanya bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji 100.000 per hari. Artinya untuk gabung di awal saja saya tidak mungkin, benar nggak? Apalagi saya terkenal, saya cari pinjaman kemana-mana, ke teman, saudara, tetangga, siapapun itu,
nggak percaya sama saya karena terkenalnya udah raja hutang kan gitu. Nah, makanya semuanya nggak percaya. Singkat cerita, terakhir ngomong sama keluarga nggak ada solusi, nggak, akhirnya saya cerita terakhir sama istri. Terakhir cerita sama istri saya bahwasanya ini ada sebuah peluang bisnis, di mana peluang bisnis ini insya Allah akan mengantarkan kita ke kesuksesan, ya kan? Nah, terakhir saya omong istri, ternyata istri juga nggak ada solusi karena istri sendiri juga masih kuliah. Nah, hingga akhirnya saya melihat bahwasanya saya dulu ketika saya nikah, ketika saya nikah saya memberikan mas kawin, ya kan? Siapa yang udah nikah? Nah, Pak, ketika nih Bapak, ketika sudah kita baru nikah, kita belum ngasih nafkah yang terbaik, ya kan? Kita belum benar-benar memberikan yang terbaik, tapi mas cincin diminta kembali. Kira-kira istri setuju gak? Gak setuju, betul gak Bu? Gak setuju, gak akan ngasih. Nah, ketika saya ngobrol di awal, istri saya dikucir Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, istri saya dikucir mulutnya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah saya terus meyakinkan istri saya terus menceritakan bahwasanya ini bisnis luar biasa, ya kan. Alhamdulillah yang mengenalkan juga sudah meraih mobil cash waktu itu, Mas Rizyan Anugraha. Nah, luar biasanya di situ saya terus meyakinkan, singkat cerita 1 minggu saya merayu, alhamdulillah istri mengizinkan saya untuk menjual mas kawin dan gelang anak saya satu-satunya. Tapi alhamdulillah dari situ ketika saya diizinin, saya memastikan di situ, saya di tengah malam saya berikrar gimana cepat atau lebih cepat saya ganti dengan mobil cash. Saya berikrar di tengah malam saya. Nah, dari situ ketika saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 1 bulan ke 3 bulan, tapi saya nggak punya hasil. Jangankan hasil gitu kan, jangankan hasil, saya bingung. Saya mau jalanin bisnis ini seperti apa kan gitu. Saya online juga gaptek. Saya nge-share ke WA aja malu. Saya malu diketawain sama teman-teman saya malu sama keluarga saya malu sama semua orang, karena semua orang yang ada di kontak WA saya sudah nggak percaya sama saya. Nah, hingga akhirnya di 3 bulan yang itu, setelah saya ngejalanin, saya merasa mentok, saya nggak bisa menghidupi semuanya. Angsuran saya juga mentok, sudah 4 bulan, ya kan, 4 bulan gak diangsur. Hingga akhirnya saya ditawarin sama ibu saya, sama ibu dari istri saya, mertua, gitu kan. Ditawarin lagi, ini loh, gitu kan. Ini ada bisnis, ada usaha, itu di tempatnya ada di Singaparna. Nah, di Pangkalan Kuda ini ada usaha jualan tahu crispy, ya kan. Ketika di situ saya mentok lagi, mentok di apa? Di modal lagi. Jangankan mau usaha, lah Bu, saya usahanya dari mana? Kan gitu. Modalnya dari mana? Oh ya udah, saya cariin dulu pinjaman supaya saya bisa saya bisa jualan supaya saya bisa mendapatkan uang, gitu kan. Nah, singkat cerita, alhamdulillah ketika saya jualan menggeluti jualan tahu crispy. Nah, saya merasa di situ penghasilannya alhamdulillah cukup untuk makan. Yang namanya manusia kan kita nggak cukup, betul. Selalu merasa nggak cukup. Hingga akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Nah, hingga akhirnya saya nyari pinjaman kepada teman-teman lagi, mencari informasi lagi ke teman-teman yang awalnya belum pernah saya pinjemin. Saya cari pinjaman, saya cari investor supaya saya bisa buka cabang. Nah, tapi ternyata teman-teman saya mustahil, gak ada yang ngasih ke saya. Dan alhamdulillah saya dipercaya sama orang waktu itu Jawa Timur, alhamdulillah mau ngasih modal ke saya, dalam artian minjem, ya kan. Nah, itu untuk membuka 2 cabang. Tapi alhamdulillah singkat cerita saya menghadirkan keponakan bapak saya di kontrakan sini, ya kan. Saya kontrakin di sini untuk menjalankan itu. Tapi alhamdulillah baru 2 minggu tutup semua, corona, lockdown, pasar sepi.
Nah, yang tadinya minus cuman sekitar 70-an juta, alhamdulillah menjadi 100 juta lebih. Singkat cerita, terus saya di situ sudah merasa kayak di kondisi titik terendah, di mana saya ini sebagai ayah yang gak ada gunanya, sebagai suami yang gak ada gunanya, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu yang gak ada gunanya. Saya di situ merasa ngedon. Saya cuman, kalau bahasa Sundanya, cuman ngahuleng gitu kan. Saya cuman duduk di kamar, habis itu makan, kalau nggak ditawarin hampir disuapin sama istri. Kalau nggak disuapin sama istri, saya nggak makan. Karena saya merasa di situ bapak saya di sini, ya kan, harus makan, sedangkan saya nggak punya penghasilan seperak pun. Nah, dari situ saya, yang ada di pikiran saya apa? Saya nyari mentor saya. Saya nyari mentor saya untuk apa? Bukan untuk konsultasi masalah bisnis, tapi untuk apa? Minjem duit. Saya datang ke Mas Risyana untuk apa? Minjem duit, gak dikasih. Saya datang ke Mas Dani minjem duit, gak dikasih. Terus berulang-ulang dalam 1 minggu tetap gak dikasih. Tapi alhamdulillah bersyukur sekali beliau-beliau ini gak ngasih. Karena ketika beliau-beliau ini ngasih, otomatis saya tidak berjuang di PT BES. Betul? Alhamdulillahnya beliau-beliau ini gak ngasih, ya kan, seperak pun gak ngasih. Alhamdulillah dari situ malah terakhirnya Mas Risyana Nugraha disuruh baca buku. Saya bilang, aduh, di dalam hati saya, ini orang, maaf ya bos, ini orang astagfirullahaladzim, saya posisi lagi bingung, lagi pusing, lagi mentok, otak saya nggak karuan, malah suruh baca buku. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya ketika saya membaca buku tersebut, saya menemukan 2 perkara. Bahwasanya orang Islam harus kaya, bahwasanya hidup kita itu harus besar. Betul. Nah, keduanya, apapun yang terjadi di kehidupan kita, masalah sebesar apapun itu, gak ada yang bisa menyelesaikan kecuali diri kita sendiri. Bahkan saudara, orang tua, anak, istri, siapapun itu gak bisa menyelesaikan. Tapi yang bisa menyelesaikan siapa? Kita sendiri. Nah, dari situ saya merasa melahir kembali. Saya terasa terlahir kembali setelah membaca buku itu. Artinya apa? Artinya saya harus berjuang. Saya harus berjuang. Dari situlah saya nggak peduli, ya kan, apapun kata mentor saya, hanya iya, sip, oke. Setiap hari saya, istri saya, rumah saya di Galunggung di bawah Sukaratu. Saya bolak-balik setiap hari, ya kan, setiap hari bolak-balik, bahkan pulang hampir subuh, ya kan. Terus setiap hari bolak-balik untuk apa? Konsultasi supaya saya bisa menjalankan via online, karena saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi alhamdulillah terus beliau menyemangati saya, beliau meyakinkan saya bahwasanya kamu pasti bisa. Nah, dari situ terus saya menjalankan. Ketika diajak home sharing, bahkan awal pertama home sharing cuma 3 orang, itu juga sama istri saya, ya kan. Saya tidak peduli apapun kata beliau, nggak peduli hujan panas apapun itu, saya terus mengikuti arahan beliau. Bahkan sampai ada kalanya di saat malam hari, ya kan, di saat malam hari sering yang namanya kehabisan bensin, ya kan, ban bocor, motor mogok di jalan, saya ngedorong sama istri, terkadang saya sendirian ngedorong motor selama sejarak 1 kilo 2 kilo udah pernah saya alami. Tapi saya, apa kata mentor saya, hanya iya, sip, oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, apapun kata mentornya hanya iya, sip, oke. Saya terus ikutin arahan beliau, bahkan terus melakukan, diarahkan untuk pertemuan, saya mengikuti pertemuan. Walaupun saya ketika saya mau ada acara workshop, acara training dan lain sebagainya, saya nggak punya uang. Mungkin sama, mungkin teman-teman ada yang ngalamin. Ada, pastinya ada. Saya juga sama, saya juga pernah ngalamin. Tapi ayo, pasti ada jalan. Ayo, pasti ada jalan. Selalu meyakinkan seperti itu.
Singkat cerita, saya berproses dari fokus saya semenjak puasa 2020, semenjak puasa 2020 saya berproses habis-habisan. Alhamdulillah di 5 bulan yang 5 bulan pertama tembus yang motor cash 20 juta. Dari situ ketika saya hutang saya 100 juta, baru dapat 20 juta, ya kan? Nah, ini kira-kira terasa nggak? Jangankan ngerasa, nggak buat bayar hutang di sini aja udah bablas kan gitu. Nah, tapi dari situ saya nggak mau tahu, oh ternyata bisnis ini benar. Bisnis ini ternyata masuk ke rekening. Artinya bisnis ini benar-benar layak untuk saya perjuangkan. Nah, dari situ saya habis-habisan lagi, alhamdulillah sampai menemukan di mana saya menemukan mitra, salah satunya yang ada di Cianjur. Dari situ saya mulai membuat acara-acara kecil seperti home prospect, home sharing, sampai ke seminar. Alhamdulillah seminar pertama saya datangkan